Ya, teman-teman semua, selamat datang kembali ke channel ini. Teman-teman, hari ini kita mau bahas sedikit tentang apa yang namanya narcissistic supply. Mungkin kita udah banyak mendengar gitu ya, bahwa seorang narcissistic itu sangat-sangat membutuhkan supply di dalam kehidupannya dia. Pertanyaannya adalah, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan supply dalam kehidupan seorang narcissistic? Dan kenapa seorang narcissistic itu sangat-sangat membutuhkan supply, sehingga dia akan mencari supply itu kemanapun dia bisa mendapatkan supply tersebut. Kita akan bahas sedikit lebih detail karena ini mungkin akan bisa menjawab beberapa pertanyaan yang ada di pikiran kalian ketika kalian melihat seorang narsistik. Bagusnya adalah ketika kalian lebih memahami tentang yang namanya narcissistic supply, itu bisa membuat kalian lebih mudah menghadapi seorang narsistik dan juga lebih mudah memprediksi apa yang akan dilakukan oleh seorang narsistik, sehingga membuat kalian lebih mengetahui bagaimana cara bersikap untuk menghadapi seorang narsistik. Ya, mari kita mulai. Sekarang kita mulai dulu deh dari hal yang paling sederhana. Sebenarnya yang dimaksud dengan narcissistic supply itu apa? Oke, mudahnya tuh gini teman-teman. Narcissistic supply itu adalah, gampangnya kita bilang itu sebuah bentuk, dalam tanda kutip ya, dukungan emosional yang dibutuhkan oleh seorang narsistik untuk memuaskan egonya dia. Itu salah satunya. Tetapi dari sisi lain, ya, kita juga bisa melihat bahwa narcissistic supply itu adalah sebuah bentuk di mana seorang narsistik itu harus mengisi harga diri dia yang sebenarnya sangat rapuh gitu. Jadi sebenarnya kita udah pernah tahu gitu ya, bahwa seorang narsistik itu dibalik superioritasnya dia, ya, bagaimana dia berusaha menunjukkan kehebatan atau dominasi dia, keagungan dia itu sebenarnya jauh di dalam dirinya dia itu punya rasa rendah diri yang sangat parah sebenarnya. Nah, dia ingin menutupi hal tersebut. Itulah yang dia lakukan semenjak dia kecil. Dia membentuk false self atau image palsu untuk melindungi dirinya dia, supaya dia tidak tersakiti. Nah, diri dia yang fragile, yang sangat rapuh itu digantikan oleh false self-nya dia, image palsunya dia, di mana dia berusaha menunjukkan bahwa dia itu berada di atas orang lain. Nah, problemnya adalah, ingat, ini bukan image aslinya dia, ini bukan jati diri aslinya dia, sehingga dia itu tidak bisa mengisi image aslinya dia itu dari dalam dirinya dia. Kenapa? Karena dia nggak punya sumbernya. Kalau kita, seorang empath, kita punya sumber empati, kita bisa mengisi diri kita dengan empati, walaupun orang lain itu nggak mengisi diri kita. Nah, seorang narsistik, ketika dia menunjukkan superioritas dari orang lain, gitu ya, dia membutuhkan supply dari orang lain. Kenapa? Karena dia itu nggak bisa ngisi itu dari dalam. Oke? Nah, sekarang bentuk narcissistic supply itu apa? Dukungan emosionalnya apa? Ya, seperti kita biasa lihat, gitu ya. Misalnya, perhatian, pujian, kekaguman, pengakuan. Semua itu untuk mengisi harga diri si narsistik yang sangat rapuh. Jadi, seorang narsistik itu sangat membutuhkan supply untuk menopang diri mereka dan meyakinkan diri mereka bahwa mereka itu sehebat yang mereka bayangkan, gitu. Jadi, ya, sebenarnya teman-teman kalian harus lihat, inilah hal yang paling menyedihkan dari seorang narsistik. Dia itu harus menghabiskan seluruh hidup dia mencari supply, mencari validasi, gitu ya, untuk meyakinkan diri dia bahwa dia itu adalah seseorang, gitu ya, bahwa dia itu seseorang yang grandios, agung, superior, gitu. Sehingga teman-teman bisa lihat, seorang narsistik itu boleh dikatakan misi hidupnya, gitu ya, dia menghabiskan hidupnya itu untuk mencari supply, untuk mencari pengakuan, untuk mencari pujian, untuk mencari perhatian, gitu ya. Kenapa? Ya karena sekali lagi, dia nggak bisa dapetin itu dari dalam dirinya dia. Dia nggak bisa ngisi itu dari dalam dirinya dia. Nah, teman-teman, kalau kalian tahu ini, kalian akan tahu betapa menyedihkannya dan dalam tanda kutip sebenarnya, betapa mengerikannya hidup menjadi seorang narsistik. Kenapa? Karena dia harus terus-menerus mencari korban baru untuk memenuhi supply-nya dia. Nah, sekarang bayangkan apa yang terjadi ketika mereka tidak mendapatkan supply, gitu ya. Jelas gitu ya, mereka akan kolaps gitu. Mereka akan marah. Kenapa? Karena akan ada sisi diri mereka itu yang kosong. Seorang narsistik itu merasa dia itu berhak mendapatkan perhatian khusus.
Kenapa? Ya karena dia harus mengisi supply-nya tersebut, gitu ya. Itulah kenapa teman-teman ketika misalnya kalian berinteraksi dengan seorang narsistik misalnya, dan ternyata kalian tidak memberikan pujian misalnya kepada dia ketika dia mengharapkan pujian. Ketika kalian tidak memberikan pengakuan misalnya, atau kalian tidak merespon dia ketika dia mengharapkan kalian merespon, dia akan marah. Dia tidak bisa mendapatkan supply yang dia inginkan dan dia butuhkan, dan itu menyakiti dia. Dan ketika dia merasa sakit, dia akan menyalahkan kalian yang tidak bisa memberikan supply kepada dia. Sedangkan orang normal mungkin akan menintrospeksi diri, berusaha mengisi diri dari dalam. Seorang narsistik akan memilih untuk menyalahkan faktor eksternal. Nah, selanjutnya ada satu hal yang mungkin akan menjawab pertanyaan kalian. Ya, ingat, supply itu sangat penting bagi seorang narsistik. Sehingga seorang narsistik itu akan melakukan apa saja dalam tanda kutip untuk mendapatkan supply. Kenapa? Karena itu sangat penting bagi dia. Oke? Nah, teman-teman, bagi seorang narsistik, sebegitu pentingnya supply, sampai-sampai dia itu nggak akan menolak ketika dia bisa mendapatkan supply sebanyak mungkin yang dia bisa. Bahkan ketika dia harus mempertaruhkan supply-nya yang lama sekalipun, dia akan melakukan itu karena sebegitu pentingnya supply bagi dia. Ini yang akan menjawab pertanyaan teman-teman. Ketika kalian bertanya gitu ya, misalkan ketika kalian berkata bahwa, "Abang, saya bingung." Itu si narsistik ya, dia udah punya pasangan yang cantik atau tampan, kaya gitu ya, pergaulannya udah oke, hartanya banyak, sudah dipandang orang. Tapi kenapa dia masih mau selingkuh, atau di satu sisi yang lain masih terjebak dalam banyaknya hutang untuk membeli barang-barang yang mungkin tidak berarti bagi dia gitu ya, hanya untuk mendapatkan pengakuan. Padahal hidup dia itu sebenarnya sudah sempurna loh bang, gitu ya. Nah, jawabannya itu adalah ketika seorang narsistik merasa dia bisa mendapatkan supply lebih, dia akan ambil itu, teman-teman. Walaupun dia sudah punya pasangan yang baik, tapi ada pasangan supply baru gitu ya, yang memungkinkan untuk mendapatkan perhatian lebih, yang mendapatkan penyanjungan lebih, dia tetap akan ambil itu. Karena segitu pentingnya bagi dia untuk mendapatkan supply. Atau kalau misalnya kasusnya keuangan, uangnya udah banyak gitu ya, tetapi ketika dia menemukan barang-barang baru yang bisa memberikan dia misalnya image gitu ya, atau pujian dari orang-orang, dia akan tetap berusaha mendapatkan barang-barang tersebut. Walaupun itu akan mempertaruhkan keuangannya dia yang sebenarnya sudah stabil. Sekali lagi, karena bagi seorang narsistik, supply itu sangat penting. Dan dia tidak akan segan-segan mempertaruhkan apa yang sudah ada dalam dirinya. Walaupun itu mungkin saja tidak sebanding dengan supply baru yang akan dia dapatkan. Nah, salah satunya juga teman-teman yang harus kalian ingat adalah begitu pentingnya supply bagi seorang narsistik yang membuat dia itu tidak segan-segan menghancurkan hidup orang lain untuk mendapatkan hal tersebut. Bagi seorang narsistik, supply itu seperti udara, seperti nafas. Mungkin itulah yang akan menjawab pertanyaan teman-teman. Kenapa seorang narsistik itu bisa saja tetap melakukan abuse walaupun hidup dia sebenarnya sudah kelihatan sempurna. Nah, sedikit untuk penutup gitu ya. Bagaimana sebenarnya seorang narsistik itu mengendalikan supply-supply-nya dia. Seorang narsistik kita tahu ketika dia mendekati supply barunya dia pasti akan bertindak seolah-olah dia adalah seorang lovely person, seseorang yang baik gitu ya. Nah, ketika dia berusaha mendapatkan si supply dan berhasil mendapatkan dengan image yang palsu yang dia tampilkan tersebut, kemudian dia akan mempelajari supply-nya tersebut. Misalnya, sejauh mana dia boleh mengambil supply dari korbannya tersebut, dan sejauh mana dia harus berhenti dan kemudian berpura-pura kembali baik kepada si korbannya tersebut. Dia akan mempelajari itu dengan seksama, bisa dia abuse tetapi tetap berada dalam kontrolnya dia. Nah, jenis-jenis supply apa yang dipunyai oleh seorang narsistik, saya akan bahas di video berikutnya. Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video selanjutnya.